Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara simposium mengenai nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil selama pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ainun Naulina Stion sebagai moderator dalam diskusi simposium kali ini. Dan di sini saya bersama para pakar yang akan menyampaikan materi pada diskusi kita kali ini, yaitu Kakak Pamela Atika dan Fitria Wulandari. Selamat malam, Kakak. Selamat malam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan pidato ilmiah dari para pakar kita. Yang pertama dipersilakan kepada Kakak Pamela Atika Zuri. Kepada Kakak dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Langsung saja ya kita mulai. Kalau kita membicarakan ibu hamil di masa pandemi ini, ibu hamil memikul tugas ganda dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan gizinya selama pandemi COVID-19. Jika pada situasi normal, seorang ibu sebelum masa kehamilan hanya memerlukan asupan gizi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya imunitasnya terhadap serangan penyakit. Maka saat masuk fase kehamilan, ia juga harus menjaga asupan nutrisinya untuk janin yang dikandungnya. Atau dalam komparasi lain, ibu hamil sekarang memiliki double job. Risiko ibu hamil bisa tertular COVID-19 salah satunya saat melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan di klinik atau kebidanan atau rumah sakit. Sehingga ibu hamil harus lebih meningkatkan kewaspadaannya dengan terus disiplin dan dalam penggunaan APD atau alat pelindung diri. Ibu hamil ini harus membatasi kunjungannya ke klinik kebidanan atau rumah sakit dengan melakukan konsultasi via daring. Aktif melakukan pengecekan sendiri tanda atau bahaya saat kehamilan dan hanya melakukan kunjungan saat ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kini, ibu hamil selain memiliki nutrisi untuk janinnya juga harus memelihara kesehatan dirinya sendiri dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Karena itulah, gizi yang seimbang dan sesuai dengan ibu hamil, baik di masa pandemi atau sangat dibutuhkan. Kebutuhan setiap jenis nutrisi di masa kehamilan tentu berbeda dengan kebutuhan nutrisi saat tidak hamil. Pada masa kehamilan ini, perlu adanya tambahan 300 kalori terutama di trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan harian ibu hamil adalah kalsium sebanyak 1000 sampai 1200 mg. Folatnya sebanyak 600 sampai 800 mikrogram dan zat besinya sebanyak 27 mg. Sebelum saya tutup, akan saya perlihatkan brosur yang sudah saya buat terlebih dahulu. Bentar ya. Brosur ini kegunaannya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan bisa dilihat kapan saja. Brosur ini berisi singkatan dari materi kali ini. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali atas ilmunya Kak Pamela. Selanjutnya, untuk materi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kakak Fitria Wulandari. Kepada Kakak dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelum kita bicara mengenai nutrisi, virus corona ini membuat semua orang diharuskan mulai meningkatkan stamina, tak terkecuali pada ibu hamil. Mereka yang sedang hamil tentu harus memastikan asupan gizi bisa terpenuhi.
agar daya hidup tubuh tetap stabil, sehingga virus berbahaya tidak mudah menyerang. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan mengatakan sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan dalam menjaga asupan nutrisi pada ibu hamil sebelum dan ketika pandemi COVID-19. Adapun pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil yang harus terpenuhi selama masa pandemi meliputi yang pertama yaitu kebutuhan kalorinya. Ibu hamil yang sedang hamil membutuhkan tambahan energi atau kalori untuk tumbuh kembang janin, pelestari jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Pada trimester 2 dan 3, kebutuhan kalori tambah ini berkisar 300 kalori per hari dibandingkan saat tidak hamil. Berdasarkan perhitungan pada akhir kehamilan dibutuhkan sekitar 80.000 kalori lebih. Yang kedua, yaitu ada kebutuhan protein. Kebutuhan protein bagi wanita hamil adalah sekitar 60 gram per hari. Artinya, wanita hamil butuh protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun pelestena dan janin. Yang ketiga ada lemak. Untuk karbohidrat dan lemak, nutrisi penting yang juga diperlukan pada masa kehamilan untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang janin adalah lemak. Kebutuhan lemak yang baik bisa dapat dari daging dan telur. Yang keempat ada serat dan vitamin mineral. Perlu juga untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin dan mineral yang bisa didapat dari konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Serat berfungsi untuk memperlancar buang air besar sehingga membantu mengatasi sembelit yang sering dialami saat hamil. Yang kelima yaitu ada susu. Konsumsi susu juga diperlukan, namun diutamakan susu sapi dan produk turunannya seperti yogurt dan keju. Yang selanjutnya yaitu ada air putih. Ibu hamil mendapatkan asupan cairan yang cukup dengan banyak minum, terutama air putih. Sebaliknya, hindari minuman yang mengandung alkohol selama kehamilan. Masa kehamilan memang membuat ibu hamil sering buang air kecil. Itu adalah hal yang normal. Oleh sebab itu, ibu hamil boleh mengurangi minum untuk menghindari kencing karena bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi, gunakan botol untuk bisa menakar minum. Dalam satu hari minimal 2 liter yaitu bagi ibu hamil. Yang ketujuh yaitu ada yodium. Mengonsumsi garam beriodium baik untuk ibu hamil, tapi jangan sampai berlebihan ya. Yodium berfungsi mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, fungsi otot dan saraf. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya juga media saya seperti Kak Pamela. Tapi kalau saya bukan brosur, akan tetapi rekaman audio. Penampilan rekaman ini saya buat agar penyampaian pesan yang saya sampaikan pada materi kali ini bisa ibu hamil dengarkan karena rekaman ini fleksibel, mudah dibawa kemanapun. Oke, Kak Pamela akan menampilkan hasil rekamannya. Halo, hai sahabat semua, selamat bergabung dalam salah satu konten kesehatan yang paling asik, yang paling keren, dan yang paling penting, beda dari yang lainnya. Bersama saya di sini, Pamela Atika Zuri, yang bakal menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Kita akan membahas beberapa hal mengenai kesehatan ibu hamil. Di sini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh partner saya, tapi bukan partner hidup ya. Oke, langsung saja saya perkenalkan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Wulandari yang di sini akan membahas mengenai ibu hamil. Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kita akan membahas mengenai ibu hamil. Kalau kita bicara mengenai ibu hamil, kebutuhan nutrisi apa aja sih Kak yang dibutuhkan ibu selama kehamilan? Oke Kak Pamela, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kebutuhan nutrisi yang diperlukan ibu hamil. Di masa pandemi saat ini ya, pada ibu hamil, nutrisinya yang dibutuhkan yang pertama yaitu kebutuhan kalori. Pada trimester 2 dan 3, kebutuhan yang diperlukan sekitar 300 kalori per hari dibandingkan saat tidak hamil. Kalau di akhir kehamilan, biasanya dibutuhkan sekitar 80.000 kalori. Lebih banyak dari kebutuhan kalori sebelum hamil. Yang kedua yaitu ada kebutuhan protein.
kebutuhan protein bagi wanita hamil sekitar 60 gram per hari. Yang ketiga ada lemak. Lemak biasanya akan meningkat pada trimester 3. Keempat ada kebutuhan vitamin dan mineral. Vitaminnya yaitu ada vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan asam pantotenak. Vitamin B6, dan vitamin B12. Terus, selain vitamin tersebut, vitamin apa aja yang dibutuhkan ibu? Oke, baik. Vitamin yang diperlukan ibu hamil itu ada vitamin A, yaitu untuk kesehatan kulit, kesehatan mata, dan pertumbuhan tulang. Biasanya, vitamin A didapat dari wortel, sayuran hijau, dan umbi-umbian. Yang kedua yaitu vitamin Itu tadi hasil rekaman dari kami. Nanti kami akan membagikan kepada para ibu hamil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih sekali atas ilmunya, Kakak Fitria Wulandari. Oke, terakhir nih, sebelum kita menutup diskusi simposium kita kali ini. Ada nggak nih dari ibu-ibu semuanya yang ingin bertanya mengenai nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil selama pandemi? Jika ada, silakan gunakan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syara Rifka Aini, usia kandungan 5 bulan. Berbicara tentang COVID-19 dan kehamilan, ada nggak sih dampak dari COVID-19 terhadap kehamilan? Sekian, terima kasih. Baik, Kakak. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya persilakan kepada para pakar, baik Kakak Pamela atau Kak Fitria Wulandari, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Rifka. Jadi, virus ini belum dipelajari secara ekstensif. Jadi, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDX mencatat bahwa wanita hamil lebih rentan daripada orang yang tidak hamil terhadap jenis infeksi pernafasan ini, termasuk COVID-19. Kondisi ini disebabkan kehamilan mengubah sistem kekebalan tubuh dan kesehatan mempengaruhi paru-paru dan jantung. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mencatat bahwa wanita hamil yang terkena virus corona dapat memiliki kondisi yang lebih buruk daripada wanita yang tidak hamil. Hal-hal yang seperti keguguran, kelahiran prematur, lahir mati, dan memiliki infeksi yang lebih parah semuanya telah diamati pada wanita hamil dengan virus corona lainnya. Demam tinggi pada trimester pertama kehamilan, apapun penyebabnya dapat menyebabkan cacat lahir. Namun menurut laporan WHO yang melihat dampak COVID-19 pada sampel kecil wanita hamil, sebagian besar tidak memiliki kasus yang parah. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya, Kak Pamela. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nada Nazira dan usia kandungan saya sudah 9 bulan. Nah, bentar lagi bakal melahirkan nih. Baiklah, pertanyaan saya. Apa akibat dari kekurangan nutrisi pada ibu hamil itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nanda Nazira. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ada banyak hal yang menyebabkan ibu hamil kekurangan nutrisi selama kehamilan. Antara lain, momiskiness yang parah, penurunan nafsu makan, pola makanan yang buruk, kebiasaan pilih-pilih makanan, sampai penyakit tertentu. Wanita yang kekurangan nutrisi pada saat pembuahan kemungkinan juga akan gagal memenuhi peningkatan kebutuhan gizi yang diperlukan selama kehamilan. Hal ini dapat menyebabkan penambahan berat badan yang tidak mencukupi selama kehamilan dan meningkatkan resiko keguguran. Berikut ini dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama, kekurangan seng dan magnesium dapat menyebabkan preeklamsia dan kelahiran prematur. Yang kedua, kekurangan zat besi dan vitamin B12 dapat menyebabkan ibu hamil mengalami anemia. Yang ketiga,
Asupan vitamin B12 yang tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah neurologis. Yang keempat, kekurangan vitamin K dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pendarahan yang berlebihan saat melahirkan. Yang kelima yaitu ada asupan yodium yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran atau kematian pada bayi yang baru lahir. Itu tadi dampak dari kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Fitria. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ada Kak, saya ingin bertanya, nama Anissa, usia kandungan 4 bulan. Kalau kita berbicara mengenai nutrisi, berarti menu makanan kan juga sangat mempengaruhi terhadap kehamilan. Lalu menu makanan seperti apa sih yang baik untuk kehamilan, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, saya akan menjawabnya. Jadi, menu makanan yang perlu diketahui ibu adalah piring makanan itu mesti berisi minimal 4 kelompok bahan. Jadi, ada kelompok karbohidrat, protein, sayur, dan kelompok buah. Dan ini merupakan paduan yang wajib diberikan kepada ibu hamil untuk tiap kali makan makanan utamanya. Dan nanti untuk selingannya boleh diberikan buah, protein lagi karena ibu hamil itu membutuhkan protein lebih banyak dibandingkan orang yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun plasenta dan janin. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya Kak Famila. Nah, jadi sudah jelas semua ya penjelasan mengenai nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil selama pandemi, apa dampak virus corona terhadap kehamilan, akibat kekurangan nutrisi, dan menu makanan untuk kehamilan. Oke, terima kasih kepada para peserta dan kepada pemateri kita, yaitu Kak Famila dan Kak Fitria Wulandari, sebagai pakar kita kali ini yang telah memberikan pertanyaan dan jawabannya dalam simposium kali ini. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit materi pada hari ini. Kehamilan adalah keadaan penekanan kekebalan parsial yang membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi virus. Dan morbiditasnya lebih tinggi bahkan dengan influenza musiman. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 dapat berdampak serius bagi wanita hamil dan kebutuhan setiap jenis nutrisi di masa kehamilan tentu berbeda dengan kebutuhan nutrisi saat tidak hamil. Pada masa kehamilan perlu adanya tambahan 300 kalori, terutama di trimester kedua dan ketiga. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kita tutup simposium kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.